Haleluya, salam. Shalom. Salam. Shalom. Semua bangkit berdiri. Amen. Saya ingin semua teman-teman, saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini mengatakan di kiri kanannya, katakan Yesus kita rahasia. Yesus kita Yesus rahasia. kita rahasia. Yesus Tuhan kita kita rahasia. rahasia. Yesus. Haleluya, sangat pujian kita terpujilah nama Tuhan. Amen. Haleluya. Kita Tuhan dan berkemuliaan, satu suara yang rakyat, lagu bersama-lamanya, terpujilah, terpujilah Tuhan dan berkemuliaan. Sudah terima kasih Tuhan, berkasih setia Tuhan, jikalau kami dapat berkumpul di tempat ini pada sore hari ini, biarlah Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami mempunyai kerinduan yang sangat luar biasa untuk berada dalam hadirat Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan. Kami percaya ibadah kami bukan sekedar ibadah yang rutinitas, tapi ibadah kami mengandung janji-janji Tuhan yang sungguh luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya bersama-sama. Amin. Dengan pujian kita, dengan Tuhan.
lalu kemudian langsung dengan doa tutup sebentar. Jadi dari awal ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman kepada saudara. Kami sangat welcome kepada saudara yang sudah hadir. Ada beberapa teman kita yang sudah memberitahu tidak bisa hadir, dan sekalipun masih banyak kursi yang kosong dan ada mungkin nanti ada yang akan nonton secara online, kami mengharapkan kesetiaan saudara karena Tuhan yang menghendaki supaya kita tetap setia maju terus dalam Tuhan. Dan kerinduan kami adalah saudara benar-benar dijamah oleh Tuhan. Saudara mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa lewat ibadah ini. Terlebih, kerinduan kami adalah saudara mengalami jamahan Roh Kudus. Kerinduan kami adalah saudara dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus setiap waktu. Amin, saudara. Dan berikut, saudara, kami mengajak saudara minggu depan kita ada ibadah seperti ini. Kami mengundang saudara untuk hadir bersama-sama, ajak keluarga dan teman-teman saudara. Yang berikut, saudara, kita akan sebentar akan memberikan persembahan. Dan pada waktu kita memberikan persembahan, biarlah itu dari hatimu. Katakan, dari hatiku. Amin, saudara. Berkali-kali saya mengajarkan bahwa kita memberikan persembahan sebagai respon. Katakan, respon. Itu adalah hasil anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai hasil anugerah Tuhan dalam hidup kita adalah kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan pada waktu saudara memberikan persembahan, ingat baik bahwa kita sudah ditebus, sudah diampuni, sudah dibenarkan, dan karya Kristus sempurna atas hidup kita. Haleluya. Dan yang berikut, saudara, kami mengharapkan semua pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir pada hari Sabtu. Khususnya pada jam 4 kita ada latihan pelayanan, tapi sesudah itu kita ada rapat dan meeting bersama-sama untuk membahas pelayanan kita supaya semakin lebih baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saudara, di dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa pada waktu kita memberikan persembahan, kita menyaksikan bahwa dengan persembahan kita menyaksikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Katakan, Tuhanku Tuhan yang hidup. Jadi setiap persembahan kita, pemberian kita adalah kesaksian kita kepada Tuhan bahwa Tuhan kita hidup dan berkuasa. Kita akan memberikan persembahan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siap memberikan persembahan. Kami percaya ada kuasa, ada anugerah Tuhan bagi kami. Dan pada waktu kami sudah mengalami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas hidup kami, kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Diberkati keuangan gereja, diberkati semua pelayanan, semua anak-anak Tuhan yang melayani. Dan nama berdoa, melepaskan anugerah Tuhan, berkat Tuhan merilis semuanya untuk semua jemaat Tuhan di GM Jakarta, baik yang sudah terhubung maupun yang akan terhubung. Diberkati, kuat, sehat, terpelihara dengan baik, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kami akan sembah kita naikkan pujian aku diberkati. Aku diberkati.
kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh mulia, sungguh besar Engkau Allah kami yang dahsyat. Setelah pada sore hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang mengurapi setiap hati, telinga, pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar tertanam di tanah yang subur, yang bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Come Holy Spirit, fall on me now. Need your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hand, loving me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sungguh besar Engkau Tuhan, setelah pada sore hari ini Tuhan, Kau melawat kami pribadi lepas pribadi. Kau mengurapi kami Tuhan dengan kuasa Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan bertata atas kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau beriku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir pendudukku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lagi hingga di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah turun hidupku. Kuasa-Mu mengubah
Kami bersyukur buat anugerah Yesus ajaib Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hanya nyanyian pujian bagi Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dikatakan dengan lembut. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya, mari kita bersyukuri anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar bagi kami. Tidak dapat kami membalas anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balaskan dan kami bisa lakukan untuk membalaskan atau membayarkan apa yang Kau telah lakukan. Kami hanya menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, memuji, memuliakan Engkau.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari masing-masing kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Mari buka hati bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kami sembah Tuhan. Oh, glory Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau ajaib, Kau mulia Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Ya Allah, ya Bapa, ya Tuhanku, ya Roh Kudus, jama-jama ya Tuhan, jama kami ya Tuhan. Oh glory Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri sama-sama menyembah Tuhan. Oh glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Indah waktu kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami mau menemukan firman Tuhan. Bicara di roh kami, bicara di hati kami. Kami menawan segala pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan dan ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Setiap penghalang-penghalang untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan sudah disingkirkan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada pribadi Kristus, di situ ada terang Kristus yang luar biasa. Hamba berdoa, jamah kami dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada semangat, ada api yang menyala dalam diri kami untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Di tempat ini, di hidup kami imani, kami perkatakan, kami rilis bahwa kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan. Kami terus siap beribadah kepada Tuhan, bukan hanya di tempat ini, tapi dimanapun kami berada. Sungguh-sungguh kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Semua tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Haleluya.
Haleluya. Tetap berdiri saudara. Saya pengen akan ditampilkan slide-nya. Oke, slide bisa dibantu. PowerPoint-nya, PowerPoint. Oke. Tapi kita mau declare dulu ini. Kita mau declare. Sama-sama kita mau berkatakan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan harus kuat di perkataan. Harus kuat di keyakinan. Tapi juga harus kuat di perkataan. Haleluya. Perkataan ditulis di Alkitab. Kata-kata itu waktu ditulis di Alkitab itu dimaksudkan bukan pertama kali itu bukan dimaksudkan untuk komunikasi. Tapi perkataan itu atau kalimat itu diucapkan untuk menciptakan. Itu sebabnya Kejadian pasal 1 dikatakan jadilah terang. Jadi perkataan itu pertama kali the first mention di Alkitab menunjukkan bahwa itu tujuannya untuk mencipta. Baru kemudian dikomunikasikan. Haleluya. Jadi kita mesti kuat di perkataan, kuat di keyakinan, kuat di perkataan. Ada satu hamba Tuhan mengatakan anak Tuhan mesti mulut besar. Nah, sebenarnya bukan soal mulut besar, iman yang besar lalu dirilis dalam perkataan. Haleluya. Oke, kita mau declare sama-sama. Tahun 2020 Yesus Kristus segalanya bagiku. Langsung aja, Yesus Kristus segalanya bagiku. Lalu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Sekali lagi, semangat. Haleluya. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, saya pengen tampilkan slide-nya. Silakan duduk kembali. Oke, saudara, saya mau mengajak saudara membuka hati bagi Tuhan. Kita sudah lama mendoakan ibadah ini. Kami mendoakan, saya percaya saudara juga turut mendukung di dalam doa. Pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan saat ini, saat itu juga waktu saudara buka hati bagi Tuhan, maka Alkitab berkata timbul iman. Katakan timbul iman. Berarti ada iman di hidup saudara waktu saudara meresponi firman Tuhan. Dan iman, Alkitab berkata bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi saat saudara merenungkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, maka pada waktu itu juga pergumulanmu diselesaikan oleh Tuhan. Kesembuhan terjadi atas hidupmu. Pemulihan terjadi atas hidupmu. Halo? Haleluya. Saudara, pada waktu saya menyampaikan statement firman Tuhan, minimal saudara ucapkan amin. Yes. Saudara masuk dalam zona semangat. Katakan amin. Haleluya. Amin. Saya pengen saudara meresponi firman Tuhan. Jangan cuma diam, jangan cuma mengangguk-ngangguk. Tidak ada kata-kata di Alkitab orang meresponi firman Tuhan cukup dengan mengangguk-mengangguk. Itu harus diperkatakan, minimal dibilang amin dengan suara yang saudara bisa dengar, apalagi dengan orang lain. Jangan terlalu memekakkan telinga juga, gitu ya. Tapi minimal saudara memperkatakan untuk dirimu. Jadi kalau saya mengatakan begini, Tuhan sudah mengasihi hidupmu. Amin. Nah gitu. Saya mau berkatakan Tuhan tidak akan tolong hidupmu, tapi Tuhan sudah tolong hidupmu. Gitu. Haleluya. Nah, saudara, berkali-kali saya mengajarkan bahwa itu sudah terjadi. Katakan sudah terjadi. Apanya yang sudah terjadi? Bahwa segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Tuhan bukan akan memberkati hidupmu, Dia sudah memberkati hidupmu. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang bilang begini, saudara berani nggak? Gitu kan? Pada waktu ada hamba Tuhan bilang begini, saudara, Tuhan akan menolong hidup kita. Oh, mungkin kalau saya teriakin, enggak. Tapi kalau di gereja kita boleh lah. Sekali-kali kalau ada hamba Tuhan bilang begitu, enggak, gitu. Karena saya mengajarkan kepada saudara bahwa Tuhan sudah menolong saudara. Tapi kalau saudara mengatakan begini, kok belum aku lihat? Kita bukan hidup dengan mata, kita hidup dengan iman. Katakan saya hidup oleh iman. Haleluya. Oke,
Jadi pada waktu saya memperkatakan statement firman Tuhan, saudara responi dengan mengatakan Amin. Amin. Oke, saya pengen tampilkan slide-nya. Oke, next saja. Oke, saudara, bulan September kita mau declare terang Tuhan nyata atas hidupku. Katakan, terang Tuhan nyata atas hidupku. Yang kencang, 1, 2, 3. Terang Tuhan nyata atasku. Kalau bulan yang lalu, bulan Agustus, kita mendeklar, merilis bahwa kemenangan Kristus ada padaku. Amin. Nah, sekarang di bulan ini kita mau declare, kita mau rilis, mau perkatakan bahwa terang Tuhan nyata atasku. Katakan, terang Tuhan nyata atasku. Nah, di bulan September, saudara, tanggal 18 nanti, 18 September, berdasarkan kalender Ibrani, Yesus menggunakan kalender Ibrani. Dia datang di perayaan Paskah, dia datang di perayaan Pondok Daud, dan dia merayakan perayaan-perayaan di masa itu berdasarkan kalender Ibrani. Berdasarkan kalender Ibrani, pada tanggal 18 September jam 6 sore, mulai pada waktu itu ada pergantian tahun Ibrani dari 5780 menjadi 5781. 5781 disebut tahun Pei Aleph. Katakan Pei Aleph. Pei itu adalah mulut. Dia adalah angka Pei itu adalah 80. Nah, gitu. Piktografnya mulut. Piktograf dari Pei itu adalah mulut. Dan kemudian Aleph itu kalau di bahasa Yunani adalah alfa. You are alpha and Omega, we worship you. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Nah, kata-kata lagu tadi, you are Alpha and Omega. Di Alkitab mengatakan, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Nah, kalau di bahasa Ibrani, di huruf Ibrani, itu adalah Alef dan Taf. Kalau saudara pernah lihat selendang atau apa namanya di bagian sini pendeta, ada beberapa pendeta menggunakan, gereja kita tidak menggunakan, tapi kalaupun menggunakan boleh-boleh saja, nah, gitu. Jadi ada tulisan, ada lambang Alfa, Omega, nah, gitu. Tapi itu berdasarkan Yunani, begitu. Tuhan kita tidak pakai Yunani, nah, gitu, bahasa Yunani. Nanti kalau kita belajar, dia ada di masa itu menggunakan bahasa Aramaik, tapi dia juga tahu dia menggunakan juga bahasa Ibrani, nah, gitu. Di Ibrani itu huruf pertamanya adalah Alef, katakan Alef. Lalu huruf terakhirnya adalah Taf. Alef itu artinya nomor 1 atau awal. Alef itu juga memiliki piktograf. Piktograf itu lambang atau gambar. Gambarnya lembu atau anak lembu, nah, gitu. Nah, tahun P Alef. P itu bicara mulut, apa yang Tuhan katakan kita perkatakan. Jadi apa yang Tuhan ucapkan bagi hidup kita itu yang kita declare. Nah, gitu. Tapi ada alefnya, artinya itu bicara tentang pribadi Tuhan juga.
Jadi Tuhan bisa memulai sesuatu yang baik dalam diri kita. Meskipun jalan hidup kita, meskipun apa yang kita alami begitu menyakitkan, begitu memalukan, tetapi Tuhan bisa memulaikan. Amin, saudara. Memulai bisnis gak gampang, tapi mulai aja dulu. Karena ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Untuk mengampuni orang gak gampang, mulai aja dulu mengampuni. Amin, saudara. Haleluya. Nah, Alef itu juga bicara tentang bisa digambarkan sebagai Bapa. Bisa digambarkan sebagai Bapa. Nah, gitu. Yang awal. Nah, itu bicara Bapa itu seorang pria. Pria itu kepala. Di rumah tangga itu biasanya disebut kepala rumah tangga, pria. Nah, kepala itu berarti dia adalah sumber. Atau bicara tentang penyebab. Itu sebabnya disebut juga Alef itu yang awal, yang memulaikan. Nah, Tuhan yang memulaikan dalam hidup kita. Nah, itu di tanggal 18 September pergantian tahun. Tapi 1 bulan sebelum pergantian tahun, itu namanya bulan Elul. Jadi ini sudah tanggal berapa ini? Kalau kita lihat di bulan, kalau minggu lalu tanggal 10 Elul. Berarti sekarang tanggal 17. Bukan, ya. Pada waktu kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, Daud pergantian tahun. Alkitab berkata, biasanya raja-raja di zaman itu selalu berperang. Tapi pada pergantian tahun, Daud tidak maju berperang. Di bulan Elul, saudara, orang Israel di zaman Perjanjian Lama maupun di zaman sekarang ada satu kebiasaan bahwa bulan Elul adalah bulan pertobatan. Bulan di mana membutuhkan Tuhan untuk 1 tahun ke depan. Kayak gitu. Saudara, biasanya kalau kita kan tahun barunya 1 Januari. 1 bulan sebelum penting bagi kita untuk membuat resolusi. Saya di tahun berikut mau ngapain? Nah, begitu dengan orang Israel. 1 bulan sebelumnya mereka sudah membuat perencanaan. Di situ butuh terang Tuhan, butuh pewahyuan, butuh penyingkapan apa yang harus dilakukan. Daud pada waktu saudara baca, dia tidak maju. Alkitab berkata dia jatuh dengan seorang perempuan yang bernama Batseba. Nah, Alkitab berkata bahwa Daud jatuh oleh karena dia tidak mempersiapkan diri. Nah, di sini sebenarnya perlu zona waspada. Kita nggak boleh zona nyaman, zona waspada. Di zona waspada ini, secara rohani kita selalu pasang antena. Kita pasang radar. Ini apa yang akan terjadi di kedepannya. Nah, gitu. Sekaligus mengidentifikasi apa yang menghalangi saya maju, apa yang berpotensi untuk saya kalah. Itu diidentifikasi semua. 1 bulan sebelum tahun baru, menurut orang Ibrani, itu penting sekali untuk diketahui kekuatan-kekuatannya, bagaimana hubungan dengan Tuhan. Mereka mempersiapkan dengan baik. Nah, bulan Elul itu adalah bulan di mana membutuhkan puasa, doa, perenungan firman Tuhan. Biasanya perenungan firman Tuhan yang paling banyak direnungkan di bulan Elul adalah Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Kayak gitu. Aku tidak akan takut. Kayak gitu. Jadi pada waktu saudara masuk bulan September ini, saya mau mengajak saudara declare, terang Tuhan ada padaku. Amin. Katakan sama-sama, terang Tuhan nyata atasku. Yang kencang, baterainya saya percaya baterai saudara besar semuanya, karena baterai saudara berasal dari Tuhan. Amin. Saudara diciptakan baru oleh Tuhan. Kalau ciptaan lama baterainya mati-mati. Nah gitu. Tapi baterai baru selalu 100%. Tergantung kita mau pasang atau tidak. Nah, gitu. Katakan terang Tuhan nyata atasku. Terang Tuhan nyata atasku. Haleluya, puji nama Tuhan. Suara saudara bagus sekali. Oke, baik, next. Pada saat ini saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa kita sudah di dalam terang Tuhan. Katakan, saya sudah di dalam terang Tuhan. Saya sudah di dalam terang Tuhan. Engkau sudah ada di dalam terang Tuhan. Waktu kita dilahirkan baru, kita ada di dalam terang Tuhan. Kita bukan akan diterangi oleh Tuhan. Kita bukan akan
mendapatkan terang Tuhan, tapi kita sudah, katakan sudah. Sebelumnya saya akan baca, mari next selanjutnya. Saya pengen kita baca Amsal pasalnya yang ke-4 ayat 18 menurut terjemahan baru. Nanti saya akan tunjukkan menurut terjemahan lama. Menurut terjemahan baru dikatakan begini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Katakan kian bertambah terang. Sampai rembang tengah hari. Di situ dikatakan kian bertambah terang. Menarik sekali ayat ini dalam beberapa terjemahan saya mendapatkan, dia katakan begini, tetapi jalan orang benar itu. Kata itu bukan menunjuk kepada jalannya, kata itu menunjuk kepada orang benar. Amen. Menurut teks ini. Gitu. Jadi orang benar itu tunjuk kiri kanan, orang benar no, begitu. Kamu bilang kamu orang benar. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Kita dibenarkan karena Tuhan. Katakan saya sudah dibenarkan. Saya akan ulangi beberapa ilustrasi yang berkali-kali saya sampaikan. Kita nggak bisa membenarkan diri. Kita nggak bisa menyucikan diri. Hukum Tuhan itu tinggi dan sempurna. Katakan tinggi dan sempurna. Nah, hukum Taurat itu hukum Taurat yang betul-betul sempurna. Tidak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat kecuali Yesus. Gitu. Nah, hukum Taurat mengatakan begini. Kamu berkata, Yesus sendiri yang mengatakan ini. Kamu berkata jangan mencuri, tapi aku berkata kepadamu. Nah, kalau mencuri kan ada barang yang diambil, betul ya? Ada perbuatan dulu, baru kemudian kedapatan, ada bukti di tangan, lalu kemudian ada saksi-saksi, hukum. Dijatuhi hukuman. Jadi barang siapa mencuri harus ada bukti dulu. Kamu mengatakan barang siapa mencuri, ia harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa mengingini dalam hati, ia harus dihukum. Matius pasal 5. Artinya kalau sudah di dalam hati hukum itu, maka Tuhan mengatakan kalau engkau melanggar, engkau harus dihukum. Dan Roma pasal 6 mengatakan, upah dosa adalah maut. Berarti kalau engkau berbuat dosa, satu saja engkau harus mati. Tidak ada korban yang bisa menembus dosa kita. Tidak ada korban, kecuali darah Yesus. Tapi kalau kita berusaha untuk menebus, tidak bisa. Mati, itu pun tidak selesai. Nah, kamu berkata jangan membunuh. Berarti membunuh kalau saya bawa pedang, saudara, saya tusuk orangnya. Mati. Ada korban, ada yang meninggal, baru kemudian saya dimasukkan ke dalam pengadilan dan dihukum, dijatuhi hukuman. Kamu berkata barang siapa membunuh ia harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada seseorang dalam hatinya, ia harus dihukum. Artinya begini, hukum Tuhan itu di hati. Tapi oleh orang-orang ahli Taurat diturunkan maknanya. Nanti kalau ada bukti melakukan perbuatan, ya harus dihukum. Kalau nggak ada bukti nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu, bahkan polisi pun, saudara ada di lampu merah di depan sana, 20 kali bolak-balik, saudara lengkap bawa motor, Bapak. Helm ada, kaca spion ada, lampu sein ada, lengkap STNK, lengkap SIM. Lalu kemudian selama 20 kali di situ lewat, saudara taat memperhatikan rambu lalu lintas, lalu kemudian pada kali yang ke-21, saudara melanggar. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah polisi tilang atau tidak? Tilang. Pada waktu dia lihat saudara melanggar, ditilang. Ini operasi gabungan begitu, kena gitu. Kalau polisi Indonesia, siapa yang didapat itu yang ditilang begitu kan. Ada yang lolos, yang enggak ditangkap begitu. Tapi maksud saya begini, bahkan polisi pun, meskipun 20 kali kita pakai alasan saya selama 20 kali nggak dilolosin, polisi pun nggak loloskan satu pelanggaran. Nah, contoh yang lain. Ada 10 telur. Ini berkali-kali saya gambarkan kepada saudara, supaya saudara mendapat gambaran. Ternyata bukan karena perbuatan saya diselamatkan. Begitu. Supaya saudara menyadari bukan karena saya dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan atau usaha saya, maka saya dibenarkan oleh Tuhan. Bukan.
Perbuatan saya, Alkitab berkata, seperti kain lara, seperti kain kotor. Itu Alkitab bilang. Nah, saya tunjukkan kepada saudara dengan ilustrasi 10 telur. Kita bikin dadar. Telur pertama dipecahkan, masukkan di tempatnya. Telur kedua bagus, ketiga bagus, semuanya bagus. Telur ke-9 bagus, telur ke-10 busuk. Masuk. Pertanyaan saya, apakah saudara akan bocor? Hah? Tidak. Ada 10 perbuatan kita, 9 perbuatan baik. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, menolong orang lain, rendah hati, jujur, rajin, cinta Tuhan, jujur dan rajin, begitu kan? Tapi kemudian yang ke-9 berbuat dosa. Sedangkan telur busuk 1 aja kita tidak akan kocok. Kita buang semuanya, semuanya jadi sia-sia. Apalagi Tuhan. Perbuatan kita 9 itu bagus semua, tapi cuma gara-gara 1 perbuatan berbuat dosa, maka perbuatan baik kita menjadi tidak ada artinya. Anggaplah saudara umur 10 tahun sudah tahu benar salah. Begitu kan? Sekarang saudara umur berapa? 1 hari berbuat dosa berapa? Berapa kali berbuat dosa? Anggaplah 10. Mau banyak Pak Pendeta? Udahlah, nggak usah banyak-banyak. 10 saja. 10 kali 365 hari berapa? 3.650. Kalau 10 tahun kemudian berarti berapa dosa dong? 36.500. Umur saudara berapa? Lagi. Oh saya 43, Bapak gitu ya. Taruh 40. Berarti hitung aja. Bisakah saudara masuk surga selamat dengan dosa sekitaran 36.000 cuma 10 tahun ini dihitung? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Polisi pun dia tetap putuskan tilang meskipun 1 kesalahan. Kita pun di kehidupan sehari-hari telur busuk 1, 9 bagus, kita nggak akan kocok semua. Kita buang semuanya. Apalagi Tuhan. Makanya kita hanya dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan jalan orang benar itu, kita orang benar. Dan Alkitab mengatakan bagi percaya. Menarik sekali dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan lama dikatakan ini. Akan tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya terang. Makin lama, makin lama makin bercahaya sampai kepada siang yang sempurna. Saya percaya itulah hidupmu. Halo, engkau adalah orang benar. Engkau adalah orang benar. Engkau bercahaya, penuh kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan nyata atas hidupmu. Terang Tuhan nyata atas hidupmu. Amin, saudara. Haleluya. Oke, next. Saudara, di dalam Alkitab Yohanes pasal 8 ayat 12, di situ dikatakan Yesus sendiri mengatakan akulah terang dunia. Di dalam Alkitab Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Jadi terang itu, kita pikir terang itu adalah sesuatu, tapi terang itu adalah pribadi Yesus. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-46 Tuhan Yesus mengatakan begini, aku datang ke dalam dunia sebagai terang. Berarti terang itu bukan lagi sesuatu. Lihat ya, ini sesuatu. Terang yang kita lihat ini sesuatu. Ini bukan bernyawa. Ini kita nggak bisa bilang begini, dia. Nah gitu. Kita hanya bisa menyebut itu. Itu sama dengan barang, benda, sesuatu. Tapi kalau dia adalah terang dalam arti pribadi, maka itu bernyawa. Dia senang, sukacita, bisa sedih, nah gitu. Waktu Yesus mengatakan, akulah terang dunia, maka taruhlah dalam pikiran saudara, taruhlah dalam hati saudara. Saudara bukan berhubungan dengan terang Tuhan sebagai sesuatu. Saudara berhubungan dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Halo? Amin. Next. Lanjut. 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat 14. Perhatikan baik-baik. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, apa katanya? Selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman, pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Dia di mana-mana. Perhatikan bahwa kita ada di jalan terang Tuhan.
Kita ada di jalan kemenangan Tuhan. Katakan, saya di jalan kemenangan Tuhan. Kalau di kitab Amsal mengatakan jalan orang benar terang, bercahaya, semakin bercahaya, bahkan sempurna. Nah, di 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan bahwa kita selalu, saya mau tunjukkan kepada saudara, kata-kata ini menunjukkan bahwa engkau selalu ada di jalan terang Tuhan. Engkau bukan kadang-kadang. Tapi Pak Pendeta, aku baru marah orang lain loh. Itu tidak membuat engkau keluar dari terang Tuhan. Enggak, saudara. Karena Alkitab berkata, Yesus yang selalu bawa. Betul? Bukan kita yang membawa diri kita di jalan terang Tuhan, tapi Tuhan yang selalu bawa. Kita berusaha keluar, tapi Tuhan bawa lagi. Kenapa itu terjadi? Karena kita ciptaan baru. Katakan, saya ciptaan baru. Saya anak Tuhan. Saya milik Kristus. Oke, next selanjutnya. Dalam kitab Kolose pasal 1 ayat ke-13. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di situ dikatakan bahwa ia telah, katakan telah. Telah itu berarti sudah, bukan akan. Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Artinya kita bukan di tempat kegelapan. Kita ada di dalam tempat yang bernama terang. Ada terang Tuhan dalam hidupmu. Amin. Terang itu bisa bicara tentang pribadi Tuhan, tapi itu bisa bicara karya Tuhan atas hidup kita. Di dalam terang tidak ada kegelapan. Apa itu kegelapan? Kegelapan itu bisa dosa, bisa pelanggaran, bisa aib kita, tapi terang Tuhan sudah menerangi. Terang Tuhan itu juga bisa bicara tentang bahwa engkau sudah sehat dan kuat. Loh, di mana ada terang Tuhan, di situ ada kekuatan, kemuliaan Kristus. Amin, saudara. Menurut terang ronsen, engkau sedang berpenyakit, tapi menurut terang Tuhan, engkau sehat dan kuat. Amin, saudara. Haleluya. Dokter boleh mengatakan bahwa engkau sakit, umurmu tinggal 1 tahun. Itu menurut dokter, tapi terang Tuhan, engkau orang yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Saudara mau percaya terang Tuhan? Haleluya. Amin. Pada waktu saudara menerima ini, maka saudara sedang mengalami mujizat, sudah mengalami mujizat. Firman yang saudara rilis, maka itu atas hidup kita. Bahwa itu sudah terjadi, tapi pada waktu kita berkata itu nyata atas hidup kita. Oke, selanjutnya di situ dikatakan begini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah, ini kodrat saudara. Kalau saudara dikatakan begini, kamu bangsa yang terpilih. Loh, saya bangsa Indonesia. Pengen sih jadi bangsa Eropa, begitu kan? Tapi Tuhan tentukan saya jadi Indonesia, orang Indonesia, bangsa Indonesia. Itu kodrat saudara. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah dari sononya. Begitu juga waktu kita lahir baru di dalam Tuhan. Sudah dari sononya, Alkitab mengatakan, lihat bagian yang terakhir, saudara, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti ada terang Tuhan dalam hidupmu. Itu berarti karena terang Tuhan ada dalam hidupmu, engkau memiliki pikiran yang terang. Apa yang menghalangi kita untuk berkembang? Pikiran. Betul? Itu berarti karena kita memiliki terang Tuhan, kita memiliki hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah keputusan yang tepat dalam bentuk tindakan dan perkataan. Butuh hikmat Tuhan untuk menjalankan bisnis. Makanya kita butuh terang Tuhan. Terang Tuhan sudah ada padamu. Katakan, terang Tuhan sudah ada padamu. Jadi karena ada terang Tuhan dalam hidupmu, maka hidupmu bisa menjalankan bisnis, bisa bekerja. Aku sehat dan kuat, aku terpelihara dengan baik. Rilis itu, saudara. Percayakan engkau bahwa terang Tuhan sudah ada padamu, maka itu dirilis, diucapkan. Oke. Di situ sudah nyata ya, bahwa terang Tuhan ada padaku. Next. Yang berikut, Yesaya pasal 30 ayat 26. Di situ dikatakan ini luar biasa sekali. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Dalam terjemahan yang lain, seperti 7
Oh, luar biasa. Apa itu? Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Artinya begini, waktu engkau dipulihkan oleh Tuhan, waktu engkau diampuni oleh Tuhan, dibenarkan, dikuduskan, saat itu juga kemuliaan Yesus terjadi dalam hidupmu. Engkau memiliki terang Tuhan. Dan terang Tuhan itu bersinar dalam dirimu bagaikan 7 matahari bersinar terik. Satu matahari aja orang bilang udah hitam, begitu kan? Tapi bukan soal itu. Satu matahari menunjukkan terang yang luar biasa. Begitu. Apalagi dikatakan 7 matahari. Tapi ini 7 kali ganda. Maksud saya begini, engkau sudah diampuni. Amin. Engkau sudah dibenarkan. Kapan itu? Pada waktu engkau lahir baru, engkau menerima karya Kristus yang sempurna. Karena di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17, kita di dalam Kristus, kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ciptaan baru, kodrat kita, kodrat ilahi. Kita ada di dalam terang Tuhan, sudah di dalam terang Tuhan, bukan akan. Berarti engkau sudah diberkati Tuhan, engkau sudah dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan hidupmu. Kegelapan tidak bisa mengulurkan tangannya kepada hidup kita. Sakit penyakit tidak bisa mengulurkan tangannya. Kelemahan tidak bisa mengulurkan tangannya atas hidup kita. Kita kuat. Yesus berkata, aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak bisa menguasai. Itu saja sudah luar biasa. Tuhan yang mendirikan hidup kita. Maut tidak bisa menguasai, tidak bisa mengalahkan. Dibanding dengan corona, mana lebih hebat maut dengan corona? Maut. Begitu. Saudara, imani, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan. Perkatakan aja. Tapi aku rasa batuk-batuk, gatal-gatal, tenggorokan Pak Pendeta. Rilis, ucapkan. Jangan ucapkan apa yang kau rasa-rasa, ucapkan apa yang kau imani. Kadang-kadang kan kita mengucapkan apa yang kita rasa-rasa atau yang kita pikir-pikir, begitu kan? Orang bilang bisnis lagi sepi, ditanyain gimana bisnismu? Lagi sepi Pak Pendeta. Saudara nggak suka sepi, betul ya? Tapi kita yang memperkatakan, ucapkan aja yang apa yang kita inginkan, ucapkan aja apa yang kita percayai. Amin. Betul? Betul. Haleluya. Amin. Tapi kan kadang-kadang kita begitu, mengucapkan apa yang kita tidak suka. Ngapain ucapkan yang kita tidak suka? Apa susahnya sih kalau kita bilang, oh bagus-bagus saja? Cuma demi supaya kita ada omongan kepada teman. Biasanya kalau udah ketemu teman, lupa firman Tuhan. Begitu, so suci lo. Kita mempertahankan firman Tuhan. Berani di depan teman. Kalau teman mengatakan, iya ya, sekarang lagi musim batuk-batuk. Gak ada pada. Ucapkan itu, gak ada pada. Begitu. Saudara nonton orang mati ditabrak, itu tidak boleh terjadi. Apa susahnya sih mengucapkan? So rohani, urusan kita dengan Tuhan. Emang aku makan dari kamu? Bilang aja begitu. Betul? Kalaupun ada utang, nanti yang bayar. Tapi maksud saya, beranilah mengucapkan. Engkau tidak mau bisnismu sepi, ucapkan, aku percaya ini lancar-lancar saja. Amin. Itu berarti ada terang Tuhan. Terang dunia mengatakan, terang di dunia mengatakan, pemerintah menerangi, memberikan penerangan. Oh, bisnis lagi sepi. Itu di dunia. Saya percaya terang Tuhan ada padaku. Semuanya baik-baik saja. It is well. Haleluya. Amin. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dengan cepat. Next. Saya akan tunjukkan dengan cepat 5 kebenaran. Kita sudah di dalam terang Tuhan. Kita sudah lihat telah semua. Telah sudah. Berarti itu sudah ada pada kita. Oke. Saya akan tunjukkan. Yang pertama bahwa kita sudah di dalam terang Tuhan karena itu rencana Tuhan. Kita bukan berencana ada di terang Tuhan. Nyalain lampu dong. Ini tidak ada. Saya cari. Tidak. Bukan kita yang merencanakan hidup kita ada di terang Tuhan. Tapi Tuhan yang mengatur. Dia yang merencanakan supaya kita memiliki terang Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9. Saya akan buka Kisah Para Rasul 9, pertobatan dari Paulus. Alkitab mengatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26, juga di pasal 24, dia bersaksi, Saulus atau Paulus bersaksi,
Pada waktu dia berjalan ke Damsyik, dia mendapatkan penglihatan. Dan di kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26, dia mengatakan, aku melihat terang yang terangnya melebihi terang matahari. Wow, dahsyat saudara. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 3, yang pertama Tuhan ciptakan adalah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang jadi. Pertanyaannya, dari mana terang itu? Hari keempat baru diciptakan benda penerang. Terang yang kita alami di ruangan ini disebabkan oleh benda penerang. Tapi Kejadian pasal 1 ayat 3, ada terang tapi bukan karena benda penerang. Lampu ini dimatikan, udah hilang terang kita. Tapi Kejadian 1 ayat 3, terang itu adalah terang dari Tuhan. Itu sebabnya ada terang yang bukan karena benda penerang. Ada. Itu Paulus sendiri bersaksi, aku melihat terang, bukan karena terang matahari, terang yang lain yang lebih terang dari terang matahari. Lalu berfirmanlah Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan yang kedua. Bagaimana? Saulus mengajukan pertanyaan yang kedua. Saulus, dia berkata begini. Tadi dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Lalu dia bertanya pertanyaan yang kedua, apa hasratmu, desire-mu untuk aku lakukan? Jadi segera dia bertobat, segera itu juga dia inginkan hasrat Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita mesti begitu, saudara. Pada waktu kita bertobat, segera saya mau melakukan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah, saudara. Ikut Tuhan mesti sungguh-sungguh. Halo? Katakan kiri kanan, bilang jangan setengah-setengah ya. Melayani Tuhan jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh. Persiapkan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan baik. Karena kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita. Haleluya. Amin. Oke. Saudara, ada Bartimeus buta, tidak pernah lihat terang. Bartimeus ini, dia ada di kota Yeriko. Alkitab berkata, Yesus yang datangi Bartimeus. Bartimeus tidak cari Tuhan, dia didatangi oleh Tuhan. Dia tahu, oh Yesus datang. Dia berteriak, Yesus kasihanilah aku. Alkitab berkata, Yesus mencelingkan matanya dan melihat kembali. Dia melihat terang. Yesus, Alkitab berkata dalam kitab Lukas itu, memang Yesus sengaja mau ketemu dengan Bartimeus. Dia mau. Itu juga berarti memang Tuhan sengaja dia atur hidupmu, dia rangkai hidupmu, dia setting sedemikian rupa, engkau sudah mengalami terang Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kita sudah ada di dalam terang, kita sudah ada di dalam terang Tuhan oleh karena karya Kristus yang sempurna. Itu anugerah Tuhan, bukan perbuatan kita. Katakan, itu perbuatan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Jadi itu pemberian Tuhan lewat karya Yesus. Pak Pendeta, ada cara lain kan? Gak ada. Kita harusnya malu dan berkata, kok bisa ada satu jalan lagi? Orang boleh mengatakan begini, boleh nggak untuk mengalami terang Tuhan itu ya dengan cara yang lain kayak nggak lewat Yesus mati di kayu salib? Kita boleh saja mengatakan, tapi Tuhan sudah atur. Anugerah Tuhan mengalir lewat karya Yesus di kayu salib, menembus dosa kita, menyelamatkan kita. Waktu kita terima anugerah, itu berarti tanpa syarat. Kalau itu pakai syarat, itu namanya gaji. Orang bekerja dapat gaji. Orang tidak bekerja tapi dapat hadiah, namanya anugerah. Naik gaji, wow gitu kan? Tetap namanya upah. Saudara nggak ngapa-ngapain. Itu sebabnya Daud mengatakan dalam kitab Roma, berbahagialah orang yang dihapuskan dosanya, yang pelanggarannya tidak dihitung. Engkau orang berdosa, nggak ngapa-ngapain tapi Tuhan ampuni. Betul. Tapi bukan berarti gratisan. Mati Yesus. Ada anugerah Tuhan buat hidup kita, tapi itu dibayar dengan mahal. Engkau lunas dibayar. Engkau tidak dicicil.
Meskipun cicilan motor, cicilan mobil belum selesai, engkau tidak dicicil. Engkau nggak bisa datang ke leasing. Oh, aku udah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Kalau begitu ini aku anggap sudah lunas. Nggak bisa. Barang di dunia nggak cicil, bayar. Tapi hidupmu tidak dicicil oleh Tuhan. Lunas. Amin, saudara. Tapi kita kan kadang-kala suka sekali melihat bukti. Melihat bukti. Yesus waktu dia sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid dan dia berkata, salam sejahtera bagimu, shalom. Dan dia menunjukkan tangannya. Bukti kita sudah ditebus di tangannya. Nah sekarang, anggaplah saya direktur, wes, banyak uangnya. Amin. Amin. Sama saya tulis. Karena banyak uang, gitu kan, saya tulis cek, begitu kan, saya bawa ke dealer mobil, Bapak Gua Stefanus. Saya bawa ke dia dealer mobil, saya beli, begitu kan, mobil Avanza, begitu, mobil Avanza untuk bintang, bintang itu, begitu kan. Lalu saya tunjukkan, bro. Lu udah punya mobil, lagi kutunjukin kertas tanda pembayaran sudah, begitu kan. Tapi mobil belum datang, gitu kan. Saudara, bahasanya adalah saya sudah bayar. Tapi kan kita nggak pengen bukti kan? Ya kita pengen bukti kan? Waktu saya bilang begini, bro, lu udah punya mobil bro? Alah, aku udah bayar. Bercanda, Bapak bercanda. Begitu saya tunjukkan struknya, dia percaya. Betul? Betul. Bahwa mobil belum ada, gitu kan? Kita sudah bisa mengatakan, dia sudah bisa mengatakan, wah baik sekali, besok aku mau minta pesawat, gitu kan? Saudara, bukti yang diberikan Yesus adalah tangannya. Dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Salam bagi. Amin. Anugerah Tuhan. Halo. Amin. Yang ketiga dengan cepat. Kita sudah di dalam terang Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Patokannya lewat firman Tuhan. Ini lewat handphone. Lewat firman Tuhan. Patokannya berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan bahwa engkau adalah orang yang sudah memiliki anugerah Tuhan. Engkau sudah di dalam terang Tuhan. Bukan akan. Berdasarkan itu engkau rilis, engkau berkatakan. Bukan kata-kata Birman. Orang Nado bilang Birman itu tetangga. Nah gitu. Bukan kata-kata orang lain. Nanti kalau ada orang bilang begini, Pak katanya begini ya. Itu katanya. Orang buta di pinggir jalan dia bilang begini. Burung kakak tua. Katanya. Hinggap di jendela. Katanya. Loh, kenapa kamu bilang katanya? Iya Pak, aku nggak tahu burung kakak tua kayak gimana. Soalnya aku buta. Saudara, kita punya terang Tuhan. Lewat firman Tuhan kita. Jadi itu sebabnya renungkan firman Tuhan. Katakan renungkan firman Tuhan. Amin. Yang keempat, next. Yang keempat, kita sudah ada di dalam terang Tuhan yang direspon melalui iman. Jadi kuncinya adalah iman. Iman yang membuat kita mengasihi Tuhan. Iman yang membuat saya mengasihi istri saya, mengasihi saudara. Karena saya percaya kepada istri saya mengasihi dia. Gitu. Nah, di dalam rumah tangga, kita memiliki yang namanya kasih dan kepercayaan. Katakan kasih dan kepercayaan. Tanpa dua elemen ini, rumah tangga itu akan hancur. Betul. Nah, di antara kita ada dua orang yang baru pertama kali hadir. Kami menyambut saudara Edi dan saudari Kelly. Bisa berdiri sebentar? Nah, tepuk tangan ya beliau. Silakan duduk kembali. Mereka akan membina rumah tangga. Begitu. Nah, sekarang saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan yang merencanakan saudara untuk membina rumah tangga. Nah, bagi yang sudah berumah tangga,
yang suami. Suami adalah Kristus bagi istri. Begitu. Yang istri, dia adalah seperti jemaat kepada Kristus, dan itu dilakukan kepada suami. Begitu. Nah, berarti jomblo apa dong Pak Pendeta? Saya sudah bilang tanggal 17 Agustus kemarin, kata jomblo sudah dihapus, diganti menjadi tuna asmara. Jomblo itu yang laki-laki. Yang laki-laki adalah engkau adalah seorang laki-laki yang memiliki cinta tapi belum dipercayai oleh seorang perempuan. Itu jomblo. Betul. Jadi engkau harus penuh dengan kasih supaya ada yang percaya. Nah gitu. Nanti kalau engkau tembak seorang perempuan, jangan takut. Kalau dia tolak, nimbang engkau sudah ucapkan. Nah gitu. Kalau dia bilang begini, umpama cewek itu bilang begini, aku gak ngasih kamu, bilang aja, aku gak butuh kasih, yang penting aku butuh kepercayaanmu. Nah, kalau yang perempuan jomblo, tuna asmara, yang perempuan tuna asmara, bukan begitu, balikin lagi deh, jomblo, gitu kan. Perempuan yang jomblo adalah seorang perempuan yang belum mempercayai satu kasih sayang dari seorang laki-laki. Itu jomblo. Itu definisi saya. Nah, gitu. Nah, di sini ada suami istri yang baru menikah beberapa bulan yang lalu. Bisa berdiri sebentar. Hey. Saudara, saya pengen mereka berdua maju. Maju. Oke. Mereka berdua ini suami istri. Begitu kan? Salaman, kali ini salaman. Salaman. Pada waktu mereka berjanji di hadapan Tuhan, pada waktu pemberkatan nikah mereka, Stefanus setia kepada Ina, bukan karena Ina itu atasannya dia. Ina ini bukan atasannya Stefanus. Ina ini dia setia kepada Stefanus bukan karena Stefanus atasannya dia. Suami istrinya ada yang namanya atasan bawahan. Tapi Stefanus setia kepada Ina karena perkataan janji. Dan Ina setia kepada Stefanus bukan karena Stefanusnya, tapi perkataannya dia setia kepada perkataannya. Tepuk tangan yang bagi Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak setia kepada kita karena kita, bukan. Dia setia kepada kita karena perkataannya. Amin. Tuhan sudah mengatakan dalam kitab Ibrani, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu kata-kata firman Tuhan. Berdasarkan perkataan firman Tuhan, maka dia setia. Tuhan setia kepada kita. Kita ini bukan atasannya Tuhan sehingga Tuhan setia, enggak. Tuhan setia karena perkataan. Jadi saudara, lewat firman Tuhan kita respon dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Amin. Yang terakhir, senang sekali kalau saudara dengar yang terakhir. Haleluya. Kalau sudah yang terakhir gitu kan, senang sekali. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tepuk tangan yang juga kenceng banget. Saya bikin 5 bagian lagi ada. Amin. Bener loh, ada. Enggak percaya saya tunjukin saudara. Emang mau kasih logo saudara. Yang kelima, yang terakhir. Kita sudah ada di dalam terang Tuhan, ditunjukkan lewat gaya hidup. Kalau engkau sudah ada di dalam terang Tuhan, tunjukkan lewat gaya hidup. Next. Tunjukkan lewat apa? Gaya hidup. Jadi gaya hidupmu menunjukkan bahwa engkau sudah di dalam terang Tuhan. Dalam kitab Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Itu kodrat. Kalau terang dunia berarti kita sedang menerangi orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, untuk supaya kita menjadi berkat. Di ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu apa?
bercahaya. Jadi maksud Tuhan adalah engkau harus memiliki sikap yang benar, respon yang benar. Tunjukkan dengan gaya hidupmu. Bilang gaya hidup. Tunjukkan bahwa engkau sudah di dalam terang Tuhan. Tunjukkan bahwa terang Tuhan sudah ada padamu. Tunjukkan lewat gaya hidupmu, dari perkataanmu, dari tindakanmu. Saya akan berikan 5 hal. 5 hal, Lex. Saya tunjukkan, benar loh. 5 hal, betul kan? 5 sikap yang benar. Kita sudah di dalam terang Tuhan. Kaitannya dengan poin 5 tadi, terkait dengan gaya hidup. Gaya hidupmu harus ditunjukkan dalam 5 hal ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, itu tandanya bahwa kalau kau sudah ada di dalam terang Tuhan, terlihat dari tindakanmu, perkataanmu, dari hidupmu setiap hari. Tapi setidaknya dari setiap hidupmu tiap hari, 5 ini penting sekali. Yang pertama, tunjukkan lewat gaya hidupmu engkau orang yang suka beribadah, rajin beribadah. Amin. Bukan minggu ini ada, minggu depan tidak ada. Mesti rajin. Kalau engkau menghargai terang Tuhan atas hidupmu, menghargai penebusan Yesus atas hidupmu, maka engkau harus rajin ibadah. Rajin ibadah bukan syarat supaya engkau memperoleh berkat Tuhan. Tidak. Rajin ibadah merupakan hasil anugerah Tuhan atas hidupmu. Kalau engkau rajin ibadah supaya diberkati, berarti syarat. Tapi engkau rajin ibadah karena Tuhan sudah tolong, karena Tuhan sudah berkati. Makanya rajin ibadah. Yang kedua, bersekutu dengan orang percaya. Di luar sana banyak orang yang omongannya itu, makanya penting sekali bersekutu dengan orang percaya. Dengan sesama orang percaya kita dikuatkan, sharing firman Tuhan, amin. Tapi dengan orang dunia ngomong, bukan berarti begini, bukan berarti nggak boleh berteman dengan orang dunia. Nanti di poin 5 nanti, lihat poin 5, saudara bisa baca. Tapi di poin yang kedua ini respon kita apa? Gaya hidup kita bersekutu. Jadi ketemu dengan orang percaya, say hello, tanya kabar, tunjukkan kebaikan. Paulus mengatakan, hendaklah engkau berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang yang di dalam Tuhan. Semua orang. Tapi ada terutamanya kepada orang yang sudah di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau engkau betul-betul sudah di dalam terang Tuhan, responmu, tindakanmu, sikapmu harus benar. Sikapnya apa? Yang ketiga, bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan. Di dalam Kristus kita mesti dewasa. Begitu. Nah, ini karakter Kristus. Patokannya adalah Kristus, karakternya. Jadi kau perlu baca Alkitab, berdoa, renungkan firman Tuhan, berpuasa. Nah gitu. Bukan cuma sekedar puasa, nggak makan, nggak minum demi diet ya. Nah gitu. Puasa, berdoa, renungkan firman Tuhan. Yang keempat, respon kita, sikap kita harus benar. Sebagai penghargaan kita kepada Tuhan dengan cara melayani Tuhan dengan bakat dan talenta. Katakan melayani. Nah, yang terakhir ini kaitannya dengan orang yang belum percaya, belum di dalam Tuhan, membawa jiwa bagi Tuhan. Jangan kehilangan panggilan kita waktu kita berhadapan dengan orang lain, ikut-ikutan ngomong yang tak beres. Kita punya panggilan waktu berhubungan dengan orang yang belum kenal Kristus. Kita dipanggil untuk menceritakan Yesus, membawa dia kepada Kristus. Jadi 5 hal ini, perhatikan, ini adalah respon, itu adalah gaya hidup kita. Ini kalau pertama itu penyembahan, kalau yang kedua itu persekutuan, ketiga itu pendewasaan atau pemuritan, yang keempat itu pelayanan, yang terakhir itu adalah penginjilan, 5P. Kayak gitu. Itulah 5 kebenaran. 5 kebenaran kita sudah di dalam terang Tuhan. Amin. Berapa banyak yang percaya terang Tuhan sudah ada pada kita? Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk dalam hidupmu, tidak ada kegagalan. Hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Kasih dan pengorbanan Kristus ada padamu. Engkau sudah dinyatakan Kristus sebagai orang yang kudus, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Bisnismu diberkati oleh Tuhan, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada penyakit yang mengulurkan tangan dalam hidupmu. Tidak ada. Tidak ada kelemahan dalam hidupmu. Kodratmu adalah kodrat yang mulia, kodrat yang dipelihara oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami sudah berada di dalam terang Tuhan. Terang Tuhan sudah ada pada kami. Terang Tuhan sudah ada pada keluarga kami.
Terang Tuhan ada di bisnis kami, di pekerjaan kami. Terang Tuhan ada dalam hal keuangan kami. Terang Tuhan ada dalam hal pekerjaan dan apapun yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Tuhan, segala penghalang-penghalang hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, untuk mengalami terang Tuhan nyata atas kami patahkan segala penghalang itu dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kemuliaan Kristus sudah ada pada kami. Hamba berdoa berdasarkan terang Tuhan, kami adalah orang yang sudah ditebus, orang benar, orang kudus, dan orang yang sudah dimuliakan Tuhan. Dan kami mau hidup sesuai terang Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami akan memberi itu. Sekarang kami akan memberi diri kami untuk perjamuan kudus. Kami percaya dan kuasa dalam perjamuan kudus. Waktu kami makan roti dan minum anggur, kami menyatu dengan pribadi Yesus. Terima kasih karena Engkau rela mati menebus dosa kami. Dan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, kami percaya luar biasa anugerah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Well akan menyanyikan satu pujian yang sudah Dia pilih untuk kita nyanyikan bersama-sama. Sembari kita menerima perjamuan kudus. Kasih-Mu menderita dengan darah-Mu bersamakanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan hari terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika-Mu dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Haleluya. Adakah yang belum dapat roti dan anggur? Bisa angkat tangan. Baik, kalau sudah semuanya mari kita berdiri bersama-sama dan langsung berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari berdoa masing-masing kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih buat karya pengorbanan Yesus dan karya penebusan Yesus yang sempurna. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dalam suasana doa pribadi, saudara, Alkitab berkata bahwa banyak di antara jemaat Korintus, berdasarkan 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 30, banyak di antara mereka yang mendapatkan hukuman karena tidak mengakui tubuh Tuhan. Banyak di antara yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Dalam 1 Korintus pasal 11 itu bicara tentang perjamuan kudus. Di ayatnya yang ke-29 dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Saudara, waktu kita makan roti, kita mengimani Tuhan, kita berdoa sebentar, makan perjamuan, kita sedang terhubung dengan tubuh Yesus. Amin. Tapi kalau kita tidak akui tubuh Yesus ada pada kita, maka di ayat 29 dikatakan ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri.
Ayat 30 dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Artinya, imani bahwa tubuh Yesus ada pada kita. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10, di situ dikatakan bahwa bukankah roti yang kita makan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Bahkan di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berarti tubuh Yesus sudah ada pada kita. Amen. Sebagaimana tubuh Yesus sehat dan kuat, tidak sakit-sakitan, tidak ada kelemahan, begitu tubuh kita imani. Amen. Tidak ada penyakit dalam hidupku dalam nama Yesus. Virus corona, mau penyakit apa kek, tidak ada padaku. Jangan. Rilis dengan iman. Amin, saudara. Mari sekarang taruhlah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Saudara, bukan kebetulan saudara mengambil roti yang ada di tangan saudara. Ada ayat di situ. Saudara berdoalah kepada Tuhan supaya mendapatkan pengertian. Apa sih maksud Tuhan dengan ayat ini? Kalau kita berkata Yesus itu adalah roti kehidupan. Dia adalah firman kehidupan. Jadi waktu kita makan, kita juga mengimani bukan hanya menyatu dengan tubuh Yesus, kita menyatu dengan firman Kristus. Amen. Yesus adalah yang kami ada roti, kami percaya pada waktu kami makan, kami sedang menyatu dengan tubuh Kristus. Ada persatuan, ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan Yesus sendiri pada malam mengadakan perjamuan kudus, mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Itu berarti tubuh Yesus sudah ada pada kami. Tidak ada kelemahan, tidak sakit penyakit, tidak ada kutuk dalam hidup kami. Kami sehat dan kuat, diberkati oleh Tuhan. Mari kita makan dan mengucap syukur. Sekarang taruhlah cawan berisi anggur di tangan kanan agak tinggi di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 mengatakan bahwa pada waktu kita minum dari cawan ucapan syukur, bahasa Alkitab cawan pengucapan syukur. Dalam terjemahan yang lain adalah cawan berkat, the cup of blessing. Pada waktu engkau minum dari cawan berkat, engkau sedang menyatu dengan darah Yesus. Darah ada di seluruh hidup kita, di seluruh badan kita. Demikian juga darah Yesus mengaliri seluruh hidup kita. Ada kehidupan Kristus di hidup kita. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah. Berarti kami percaya ya Tuhan, bahwa kami sudah memiliki darah Yesus. Di hidup kami ada darah Yesus. Kami sudah disucikan, dikuduskan, kami sudah diampuni, dan kami sudah memiliki kasih karunia Tuhan. Berdasarkan perjanjian yang baru, oleh anugerah Tuhan, kami disuplai oleh Tuhan. Kami minum dari perjanjian yang baru. Dan bahwa oleh perjanjian yang baru, Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kami tanpa syarat. Bukan usaha kami, bukan perbuatan kami, semata-mata anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Tuhan sekali-kali pun tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan perjanjian yang baru itu sudah dimeteraikan dengan darah Yesus. Itu berarti tidak bisa batal lagi, berlaku seterusnya kepada hidup kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita minum dan mengucap syukur. Satu pujian kita akan nyanyikan. Terlalu besar darahmu Yesus, kita akan nyanyikan lagu ini. Saya serahkan kepada Guru Stefanus untuk doa tutup mengakhiri ibadah kita. Refnya saja. Tuhan
Terima kasih buat darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan kehidupan kami, kehidupan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan berhak menerima janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, buat firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah benih yang hadir dalam kehidupan kami. Biar benih firman Tuhan yang kami boleh dengar saat ini Tuhan boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan, mengurapi dengan kuasa Tuhan, mengurapi dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan boleh diurapi lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Gembala, biarlah Tuhan memberkati dengan kekuatan Tuhan, keperluan apapun yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan Immanuel, Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan El Shaddai terjadi dalam kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, Tuhan bersyafaat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya pemulihan boleh terjadi bangsa Indonesia. Biar terjadi pemulihan, Tuhan memberikan keselamatan, kasih karunia dalam kehidupan mereka. Biar mereka boleh mengenal Tuhan lebih hari, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biar Tuhan berkati kami bangsa Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, gubernur yang ada Tuhan, beserta jajaran-jajaran yang ada, para menteri yang ada. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sebagaimana Tuhan memberikan hikmat bagi raja-raja yang diurapi Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin kami di bangsa kami Indonesia Tuhan. Lewat biar dalam kehidupan mereka bangsa kami Indonesia Tuhan lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan juga Tuhan sepanjang minggu perjalanan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan apapun menjadi pergumulan kami, menjadi permasalahan kami. Percaya Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan kami percaya dengan iman Tuhan menguatkan kami sampai saat ini. Firman Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan sampai saat ini. Karena kami tahu kami bertumbuh dengan lewat kebenaran firman Tuhan, dan iman kami boleh tumbuh lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sepanjang minggu ini ada dalam tangan Tuhan. Sebelum kami menjalankan minggu ini, kami percaya Tuhan sudah ada di sana. Yang akan memberkati, yang akan menolong kami. Berkati pekerjaan kami, usaha pekerjaan kami Tuhan yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian melayani saat ini Tuhan. Musik Tuhan, WL singer yang ada Tuhan. Apa firman Tuhan juga Tuhan kami percaya. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Kembali ke harapan baru dalam kehidupan mereka. Dalam mereka melayani Tuhan, kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan terjadi dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami akan tutup doa kami kepada kami saat ini Tuhan. Kami alaskan hanya satu nama yang ajaib dan luar biasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Jadi arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya hanya memperkatakan dan engkau juga menerima dengan iman. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan segala kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Supaya engkau tetap hidup kekal, supaya engkau tetap sehat dan kuat. Taruh tanganmu di kepala, supaya engkau tetap sehat dan kuat, penuh kuasa dan penuh urapan baru. Engkau terpuji, terhormat, ternama. Engkau penuh hikmat dan pengertian. Engkau makin naik, bukan turun. Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau terpelihara dengan baik. Engkau dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpahnya. Engkau dijaga dengan kuat. Engkau dikasih tanpa batas. Engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Terbuka pintu berkat atas hidupmu, terbuka pintu kelimpahan atas hidupmu, dan engkau berjalan naik ilahi, hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan,
hidup dari iman kepada iman yang sempurna. Engkau tajam dalam perkara ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ucapkan dengan saya, sebab Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Sama-sama katakan, amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami mengundang anak kami beriman berulang tahun. Lalu kemudian anaknya pendeta melalui berulang tahun hari ini. Lalu kemudian kemarin ada satu keluarga baru berulang tahun. Kami sudah mereka maju ke depan. Oke, menghadap sana, menghadap sana. Pegang berdua. Oke, Bro Stefanus ulang tahun tanggal 1 September. Kalau anak kami ini Given, dia berulang tahun hari ini. Sebenarnya anaknya Pendeta Dolphy juga ulang tahun Audrey hari ini. Sayang sekali nggak datang, tapi orang tuanya yang datang. Tapi orang tua mau maju gitu kan. Oke. Baik, sebenarnya kita di ibadah hari ini kita akan di sebelum khotbah tadi mau doakan orang yang berulang tahun bulan Agustus. Tapi yang berulang tahun di Agustus nggak hadir. Atau ada yang ulang tahun bulan Agustus? Oh ada. Oh kita akan berdoa. Tapi karena tapi saya akan sebutkan berdiri di sini ya boleh? Boleh sini. Saya mau berdoa. Kita mau berdoa. Bisa berdiri sini ya. Ini Bro Edi. Begitu. Kita akan berdoa. Bro Edi yang keberapa? 40. Tanggal berapa? 10 Agustus ya. Oke. Kita bersyukur karena mereka ditambahkan Tuhan 1 tahun lagi. Biar lagi usia yang Tuhan sudah tambahkan lebih dahsyat lagi kuasa Tuhan yang atas hidup kita. Amin. Haleluya. Oke. Ini dibungkus pakai plastik nih? Enggak. Hah? Enggak. Wah ini tiupnya tiup khusus ini. Oh. Jangan hujan setempat gitu kan? Oh gitu. Oh gitu. Mau tiup gimana ini? Oh gitu. Oke, pakai tangan ya. Oke. Kita tiup. Tiup dulu ya, lalu berdoa ya. Gitu ya. Tiup dulu. Jangan tiup. Aduh, kita mau makan ini. Oke, di make a wish dulu, make a wish. Make a wish. Make a wish saja dulu. Oke. Udah cukup? Pegangan, sama-sama pegang. Bertiga. Pakai tangan kanan. Saya dipakai sama anaknya. Oke. 1, 2, 3. Ayo Given tiup. Gimana? Ya, tiap. Ya udah begini. Diwakili sama kita. Oke. Sebenarnya rencana istri saya belum beritahu bahwa nanti ditutup pakai plastik Bukan. taruh lilin. Nah. Pai susu tadi. Oh, gitu. 1, 2, 3. Oke. Yuk. Kita akan berdoa untuk mereka bertiga. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk mereka. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali oleh karena ada 3 anakmu yang ditambahkan Tuhan 1 tahun lagi usia mereka. Hamba berdoa hari ini anak kami Given berulang tahun, lalu kemudian anaknya Pendeta Dolphy berulang tahun. Hamba berdoa berkati Given dan Audrey, kuat-kuatkan selalu tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar di masa mereka saat ini, biarlah perlindungan pemeliharaan Tuhan dan seluruh hidup mereka dijamin dan disertai oleh Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati Given, memberkati Audrey, dan Tuhan menolong mereka, hidup mereka setiap hari, setiap saat, selalu dalam anugerah Tuhan dan selalu dalam kuasa Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga aku berdoa untuk Bapak Stefanus. Tuhan berkati dia, kuat dan sehat dan lindungi.
pelihara, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jaminan Tuhan ada dalam hidupnya. Dan Engkau memberkati pekerjaannya, usaha yang dijalankan. Engkau memberkati istri, bahkan masa depan rumah tangganya. Kandungan dari istrinya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan Stefanus dan keluarganya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk Bro Edi yang juga pada tanggal 10 Agustus yang lalu berulang tahun. Engkau kuatkan, sehatkan selalu, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Rencana ke depan untuk membina rumah tangga, Tuhan tolong sertai. Dan Tuhan membuat lancar semua urusan. Aku serahkan di dalam tangan Tuhan, biar pemeliharaan Tuhan nyata atas hidupnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah sudah selesai, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lain-lain sebagai salaman kami mau doa sebentar atau mau meeting singkat sebentar. Yuk. Sini. Baru jadi.